Selamat datang di tutorial IoT Indonesia. Kali ini kita akan membahas overview Home Assistant. Jadi bagi teman-teman yang baru berkenalan dengan Home Assistant, saya coba akan memberikan gambaran umum ya. Atau teman-teman yang baru mau mengenal dan ingin mendalami Home Assistant, video ini cocok buat Anda. Yang pertama, setelah kita menginstal Home Assistant, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita menambahkan perangkat dan layanan. Perangkat dan layanan ini, seperti saya jelaskan di video sebelumnya, sebuah perangkat device atau smart device yang ada di Home Assistant untuk bisa masuk ke dalam lingkungan Home Assistant, dia butuh jembatan. Jembatannya itu adalah integrasi. Jadi sebuah komponen sebelum masuk ke dalam Home Assistant, dia membutuhkan jembatan yang namanya integrasi. Tergantung dari brand atau merek yang kita punya. Jadi ini adalah pintu masuk bagi semua perangkat pintar yang ada. Harus melalui perangkat dan layanan. Kemudian berikutnya adalah add-on. Ini adalah aplikasi tambahan yang kita bisa masukkan ke dalam Home Assistant. Di situ tersedia beberapa besar aplikasi tambahan yang kita bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu adalah dashboard. Dashboard adalah ruang tempat kita berkreasi untuk menempatkan perangkat apa saja yang ingin kita tata dalam ruang dashboard kita. Jadi saya ulangi, dashboard ini adalah ruang kita untuk berkreasi, menata, menempatkan perangkat dan layanan yang baru saja kita tambahkan dan kita atur sesuai dengan kebutuhan kita agar mudah digunakan nantinya. Penempatan perangkat itu tentu kita buat sesuai dengan kebutuhan dan kegunaannya. Dan yang paling terakhir atau ujung tombak dalam bagian daripada Home Assistant itu adalah otomasi dan skenario. Dalam otomasi dan skenario ini banyak yang kita bisa lakukan. Saya coba berikan beberapa contoh, walaupun contoh yang saya berikan ini masih kurang, namun sedikitnya bisa memberikan gambaran bagi kita yang baru mengenal Home Assistant bahwa begitu besar manfaat yang kita bisa dapatkan dengan memanfaatkan software open source ini. Yang pertama, saya selalu menggunakan keamanan. Jadi sebuah rumah itu selalu menjadi prioritas pertama kita adalah keamanan. Bagaimana kita membangun sebuah sistem keamanan berbasis software sistem terbuka. Kita bisa menggunakan perangkat seperti motion sensor misalnya, kemudian CCTV, kemudian sirine. 3 komponen ini menurut saya wajib dalam sistem keamanan. Kalau CCTV tanpa alarm itu sama seperti sayur tak bergaram, itu nggak ada artinya. Jadi bagi Anda yang ingin membangun sistem keamanan, pastikan 3 komponen ini hadir: CCTV, motion sensor, dan sirine atau alarm. Di Home Assistant ada beberapa aplikasi untuk keamanan. Contoh misalnya Alarmo adalah salah satu aplikasi yang sangat powerful dan saya juga menggunakan pada kesempatan ini.
Kemudian yang kedua, otomasi yang kita bisa buat adalah deteksi kehadiran. Ini menurut saya kemajuan yang cukup menarik yang hadir dalam lingkungan Home Assistant. Kenapa tidak? Karena saya bisa mengatakan bahwa smart home tingkat lanjut itu membutuhkan perangkat seperti ini. Kenapa? Jadi jika kita ingin masuk dalam sebuah ruangan, kita tidak perlu lagi mengeluarkan HP untuk menekan tombol nyalakan lampu, atau hanya dengan sensor punya durasi untuk mendeteksi kehadiran hanya kurang 1-2 menit. Namun dengan kehadiran deteksi kehadiran ini sangat membantu kita dalam membuat otomasi lebih simpel dan lebih mudah. Jadi selama ada orang dalam ruangan tersebut, kita bisa membuat skenario televisi menyala misalnya, AC menyala atau kipas menyala. Dan jika ruangan sudah mulai kosong karena waktu tertentu, otomatis semua jadi off. Jadi betul-betul kita set and forget, setting dan lupakan. Kemudian untuk yang ketiga ini menurut saya hal yang paling basic bisa dilakukan oleh Home Assistant. Tentu bukan hal yang luar biasa kalau hanya menyalakan lampu ya. Itu sudah sangat umum, bahkan aplikasi di luar sana pun bisa melakukan itu. Saya anggap sebagai sesuatu yang sangat umum. Kemudian yang berikutnya, dengan otomasi kita bisa membuat deteksi kualitas udara. Kita bisa membuat deteksi kualitas air. Tentu jika kita punya peralatan yang support dengan Home Assistant, kita bisa mendeteksi kualitas air yang kita gunakan di rumah. Tentu mungkin kalau umumnya di Indonesia penggunaan air sumur atau air bor itu hanya digunakan untuk mandi saja. Kita bisa deteksi dengan menggunakan kualitas air, misalnya pH air. Dengan acuan tersebut kita bisa tahu apakah air ini dalam kondisi yang baik untuk dikonsumsi untuk mandi atau tidak. Dan kita bisa membuat otomasi, misalnya jika deteksi kualitas air buruk, kita ada pemberitahuan dalam bentuk announcement atau pengumuman atau alarm, misalnya warning. Itu semua bisa dilakukan dengan Home Assistant. Kemudian kita juga bisa menambahkan deteksi temperatur dan kelembaban. Ini sangat penting juga. Kenapa? Kita bisa menyetel AC secara otomatis jika temperatur tertentu tercapai. Atau deteksi temperatur ini kita bisa combine dengan deteksi asap yang bisa ditempatkan di dapur. Misalnya jika temperatur di atas 50 derajat Celcius dan terus meningkat dan terdeteksi asap, itu sudah harus ada warning bahwa ada sesuatu yang terjadi di dapur. Kemudian selanjutnya adalah deteksi kualitas udara. Bagaimana kita bisa membuat sebuah skenario jika kualitas udara dalam ruangan atau di luar ruangan kurang bagus, kita bisa diberikan notifikasi bahwa kualitas udara di luar sana tidak terlalu bagus. Minimal kita menggunakan masker atau pelindung diri seperti apa. Kemudian yang paling cocok ini untuk ibu-ibu dan semua orang pengguna yang ada menggunakan gas, itu adalah deteksi kebocoran gas. Ini penting sekali kita implementasikan, dan Home Assistant bisa memberikan kita informasi lebih dini sebelum sesuatu terjadi yang lebih parah. Kita bisa mendapatkan notifikasi melalui Telegram, HP, dan sebuah notifikasi bisa terbuka untuk kita bisa buat skenarionya. Kemudian kita bisa juga melakukan otomasi skenario gempa dengan device yang disupport. Ini tentu menjadikan sebagai early warning system bagi kita. Itulah kelebihan daripada
Home Assistant. Dan terakhir yang saya bisa gambarkan adalah deteksi banjir. Kita bisa membuat skenario, misalnya jika air mencapai ketinggian tertentu di depan rumah, kita bisa ada pemberitahuan deteksi banjir. Ini ada hanya sebagian kecil daripada manfaat yang kita bisa lakukan dengan memanfaatkan aplikasi Home Assistant ini. Dan yang paling penting menurut saya adalah kita bisa mengkombinasikan beberapa brand atau ekosistem. Jadi kita tidak terbatas pada satu merek perangkat, kita bisa hubungkan dalam satu tempat yang dinamakan Home Assistant. Jadi kita tidak dibatasi lagi oleh satu brand dan tidak perlu lagi menginstal banyak app di HP kita. Oke, mudah-mudahan penjelasan awal ini bisa membantu kita memahami bagaimana kegunaan dan manfaat Home Assistant. Jika video dianggap bermanfaat, silakan like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.